kenapa narkoba kok masih beredar sampai hari ini? Perjudian kok marak? Apa polisinya yang jadi Kapolres, Kapolda tidak tahu ada bandar judi di sana? Atau memang itu dipelihara bandar narkoba? Atau itu memang temannya? Selamat siang Bung Alphonse. Selamat siang Bung Petrus. Pada kasus kali ini kita akan mendiskusikan tentang persoalan yang akhir-akhir ini secara susul-menyusul menimpa institusi Polri. Publik Indonesia dari sejak Juli sampai dengan Oktober per hari ini, mata mereka menyoroti apa yang terjadi dengan institusi Polri kita. Bahkan satu peristiwa langka kemarin terjadi di mana Presiden secara mendadak memanggil pimpinan Polri di seluruh Indonesia. Jumlahnya sekitar 500 pimpinan Polri, mulai dari Kapolri sampai dengan Kapolres seluruh Indonesia dikumpulkan di istana dan diberikan pengarahan. Kira-kira apa sesungguhnya yang terjadi sehingga Presiden harus mengambil langkah secara drastis dan memimpin langsung pengarahan itu? Jadi menurut saya dengan perkembangan yang terjadi akhir-akhir ini, di mana aparat penegak hukum yang langsung berhubungan dengan masyarakat itu kepolisian diterpa bermacam-macam masalah yang mana menyangkut para pimpinan-pimpinan, antara lain seperti mulai dari Sambo, mulai dari kejadian di Malang, kemudian sampai dengan yang terakhir kemarin itu ada yang akan menjadi seorang Kapolda Jawa Timur tersangkut di dalam dugaan permasalahan jual beli narkoba. Nah, terhadap kondisi-kondisi yang begitu marak tersebar di media sosial, sedangkan dalam negara hukum yang seperti saat ini, Presiden sangat berharap bahwa penegakan hukum itu dilaksanakan secara taat asas, secara konsisten oleh para penegak hukum yang memang berkualitas dan berintegritas. Nah, bisa dibayangkan bagaimana kondisi yang sangat memprihatinkan tersebut menimpa para penegak hukum, petinggi-petingginya. Kalau para petinggi ini pada tingkat Mabes dan tingkat Polda serupa itu, tidak tertutup kemungkinan bahwa hal-hal tersebut juga sampai menyebar ke bawah di tingkat Polres apabila ini tidak segera diantisipasi. Untuk mengantisipasi hal tersebutlah menurut saya Bapak Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara merasa beliau perlu untuk menegaskan kembali garis komando ini. Bagaimana sebaiknya proses-proses penegakan hukum itu dikerjakan secara taat asas dan berintegritas oleh pejabat-pejabat penegak hukum yang memang betul-betul profesional dan memiliki moral yang teruji. Demikian. Ya, tapi apakah sudah sedemikian parahnya sehingga Presiden mengambil alih? Kenapa tidak diperintahkan kepada Kapolri untuk melakukan pembenahan secara internal? Tetapi ini justru Presiden mengambil alih dan dikumpulkan di istana, kemudian hasil arahan itu disiarkan kepada masyarakat. Ya, menurut saya ini merupakan sebuah akumulasi daripada berbagai keadaan. Kalau kita lihat pada saat awal media sosial mulai begitu marak pemberitaan pada saat Verdi Sambo, itu kalau tidak keliru 4 kali Presiden memberikan penekanan bagaimana persoalan seorang Sambo ini harus cepat dituntaskan, sampai 4 kali. Setelah itu masih ada persoalan-persoalan sampai sekarang ini terjadi. Dengan demikian memang menurut hemat saya, Presiden sebagai yang mengeplai organisasi birokrasi ini merasa perlu dia tegaskan kembali untuk memperoleh feedback sejauh mana para pelaksana di bawah dia yang menjadi panglima di dalam penegakan hukum, misalnya pendekar-pendekar ini, sejauh mana mereka mengerti dan taat mengerjakan perintah Presiden. Jangan sampai Presiden omong tetapi ada alasan-alasan yang permisif atau menunda perintah-perintah ini. Jangan sampai seperti apa yang diindikasikan oleh apa yang dikatakan oleh Presiden Kennedy almarhum dari Amerika. Kalau bisa berbuat ini hari, kenapa tidak kerjakan hari ini? Kenapa harus tunda besok? Nah, Presiden Jokowi mungkin saja mau hari ini kerjakan apa yang saya perintahkan dan saya mau tahu bagaimana perkembangan minggu ke depan. Sedangkan minggu depan tidak ada jaminan juga bahwa kejadian serupa ini akan masih berulang. Karena ini merupakan bisul dari gunung berapi yang kalau ada rentetan ring of fire misalnya, ini gunung berapinya keliling, banyak lava yang sedang mendidih yang kapan-kapan saja bisa meledak di lingkungan penegakan hukum ini. Demikian. Ya, jadi seperti Bung katakan tadi,
eh, kalau mesti dilakukan sekarang, kenapa ditunda? Ditunda. Ya. Nah, kalau kita lihat dari rentetan peristiwa yang muncul sekarang, ya, baik menyangkut kasus judi, kemudian narkoba, dan kasus-kasus lainnya, sebetulnya ini kan persoalan lama yang sudah menahun. Jika kita baca pemberitaan media soal polisi terlibat dalam kasus narkoba atau polisi terlibat dalam kasus judi, ini kan sebetulnya peristiwa yang terjadi setiap tahun, setiap bulan, dan itu diberitakan. Tetapi kenapa kok penindakannya tidak ada selama ini? Sebetulnya apa yang salah dengan institusi dan manajemen di kepolisian? Kira-kira masalahnya, kelemahannya di mana? Judi, narkoba, maupun berbagai perkara-perkara pidana yang menjadi perhatian atau sorotan publik, ini berkaitan dengan kewenangan penegakan hukum. Nah, masalah judi, narkoba, dan hal-hal perkara-perkara yang besar jadi perhatian ini, kenapa sampai begini? Karena ada kecenderungan bahwa penyalahgunaan wewenang itu nikmat dan mendatangkan kenyamanan ataupun privilege, ataupun ya mungkin itu menjadi hal yang jadi santapan harian. Karena dengan kewenangan yang ada itulah, antara lain kita bisa lihat bagaimana ada indikasi bahwa polisi akhir-akhir ini seperti arahan Presiden kemarin, dengan gaya hedon, gaya bermewah-mewah dan sebagainya. Seperti contoh, ada tampak seorang direktur reserse kriminal umum dengan kemeja, dengan jam tangan, dengan sepatu bermerek ini itu dan sebagainya. Dari mana sebenarnya hal-hal ini bisa tumbuh dan berkembang menjadi semacam budaya hedon ini? Ini karena narkotika tadi, kalau ada penyalahgunaan wewenang maka ada kenikmatan di sana. Kalau judi itu ada, taruhlah, beri memberi, setor menyetor, angpau memberi angpau dan sebagainya. Dan hal-hal inilah yang membuat persoalan tidak kunjung berhenti, karena selama mentalitas para penyelenggara negara atau penegak hukum ini masih seperti itu, maka kita akan sangat sulit berharap mereka akan berubah menjadi orang-orang yang suci hama ataupun mau baik. Mungkin kita perlu ingat apa yang dikemukakan oleh seorang Ahok dulunya. Kalau semua penyelenggara negara terus penegak hukum mau omong saja dari mana kekayaan mereka diperoleh secara jujur dan terus terang, biar anaknya lihat, keluarganya tahu, mungkin mereka akan malu bahwa apa yang mereka gunakan sehari-hari, belanja sehari-hari, kemewahan dengan motor gede, dengan pakaian mewah, dan dengan gaya-gaya hedon itu secara matematis, secara accounting, tidak bisa antara penerimaan secara sah oleh negara dengan pengeluaran yang terjadi sehari-hari. Bisa sangat besar pengeluarannya, tapi kalau dicatat pendapatan dari mana? Kan gaji dengan tunjangan kinerja taruhlah 30 jutaan, sehari cuma 1 juta bisa dia konsumsi. Tapi ini gaya ini kan satu hari bisa berpuluh-puluh juta, bahkan bisa lebih. Ya karena kewenangan-kewenangan yang salah gunakan itu. Ya. Gitu. Nah, kemarin Presiden Jokowi sendiri sempat menyinggung soal gaya hidup mewah atau hedon. Nah, tetapi saya melihat dari pesan Presiden itu tidak terlalu memberikan suatu penegasan bahwa gaya hidup mewah itu sebetulnya mencerminkan bahwa banyak pejabat kita mendapatkan penghasilan lain di luar gaji yang sah, atau dikatakan sebagai pendapatan lain yang tidak sah di luar gaji mereka, yang membuat mereka hidup bermewah-mewah. Tetapi Presiden tidak menegaskan bahwa hal itu merupakan suatu perbuatan korupsi yang kaitannya dengan LHKPN yang selama ini tidur. Nah, bagaimana Bung Alfons melihat, bagaimana kalau misalnya LHKPN ini digalakan sebagaimana peran KPKPN sebelum lahirnya KPK, di mana seorang pejabat atau katakanlah seorang Kapolda atau seorang pejabat setingkat Kapolda sebelum dipercaya oleh pemerintah menempati satu jabatan yang strategis, dia harus mendeklarasikan terlebih dahulu kekayaannya, bahkan diumumkan ke publik, dilaporkan ke KPK, baru dia bisa dilantik. Tetapi selama ini hal itu tidak pernah terjadi. Ini salahnya di mana sebetulnya? Ya, jadi instrumen LHKPN ini ada. Tapi instrumen pendataan itu hanya sekedar data yang mati dan tidak punya arti apa-apa, karena seharusnya data ini harusnya menjadi input sebuah proses untuk menguji sejauh mana LHKPN ini diperoleh secara sah dan dapat dibenarkan secara hukum. Nah, apabila pada saat LHKPN itu disubmit atau diserahkan dan
nanti pertanggungjawaban ditanya, harus ditanya dari mana datangnya dan sebagainya. Apabila ada yang kurang jelas, ada tindak lanjut. Kalau seperti sekarang bisa terjadi karena kekuatan politik tertentu, nggak perlu dipersoalkan lah. Biarkan saja data jadi data yang terdata, tetapi apabila ada kejadian baru diangkat. Jadi menurut saya kemampuan memanfaatkan informasi dan data itu adalah kemampuan manajerial dari setiap penyelenggara negara yang punya fungsi pengawasan untuk melakukan itu tanpa diperintah. Jadi misalnya saja seorang Kapolres, seorang Kapolda, seorang Direktur Reserse dan sebagainya, itu ada atasan irwas, keirwasan dan sebagainya kan di sana. Nah, ini kok kalau gajinya dengan tunjangan kinerja jenderal ya, dia 20 sekian juta per bulan, pengeluaran bulan untuk anak dan sebagainya 20 juta, jadi tinggal dia punya saldo 1 bulan 4 juta taruhlah. Sekian tahun kali 4 juta, jadi ya cuma puluhan juta atau bahkan ratusan juta. Ini sekarang kan kita lihat, waktu menjabat sekian miliar, tidak tahu dari mana datangnya dan tidak perlu ada pertanyaan. Nanti waktu menjabat setahun 2 tahun, naik 2 kali kelipatan, 3 kali kelipatan. Nah, tetapi kelipatan-kelipatan tersebut tidak pernah dipertanyakan dari mana datangnya atau tidak pernah dipersoalkan untuk tindak lanjut. Karena memang kalau kita lihat apabila kita menganut rezim undang-undang pencucian uang, kan mesti ada predikat crime. Kalau ada kejahatan induk baru silakan Anda buktikan dari mana datangnya uang. Tapi kalau tidak ada predikat crime, bagaimana kita tiba-tiba menanyakan, kok tiba-tiba ada setiap pegawai yang punya rumah dan punya mobil mewah, ini dia mungkin aja uang hasil kejahatan. Dari mana datangnya itu? Karena tidak ada predikat crime. Nah, sedangkan instrumen LHKPN ini tidak dioptimalkan pemanfaatan. Mestinya ini menjadi instrumen negara. Secara limitatif ditetapkan, ini LHKPN harus begitu mau menjabat sekian hari, sekian bulan. Kita pernah mendengar bagaimana seorang Ferdy Sambo setelah jadi Kadif Propam dari Direktur Kriminal Umum Mabes Polri tidak melaporkan LHKPN-nya kepada KPK. Terus apa tindakan sanksi terhadap ketidaktaatan tersebut? Tidak jelas, tidak kedengaran. Nah, di sisi lain para pimpinan organisasi pun tidak mempersoalkan. Nah, ini perlu kita telusuri. Apakah memang ada semacam tahu sama tahu? Ada tindakan terselubung sehingga ada budaya permisif. Udahlah, kalau memang tidak ada yang ribut, ngapain kita korek-korek luka-luka yang tidak penting. Tetapi kalau mau taat azas dalam penegakan hukum, harus dilaksanakan oleh aparat yang bersih. Aparat yang bersih itu harus berintegritas. Maka dia harus transparan. Ini eranya begitu kok. Jadi sebetulnya LHKPN ini merupakan instrumen yang paling baik untuk memudahkan pemerintah atau setiap institusi, katakanlah Polri, mencari tahu kira-kira pejabat yang ada di dalam tubuh Polri itu bersih dan bebas dari KKN atau tidak. Seperti tadi Bung Alfons katakan, tidak perlu ada predikat crime, tetapi dengan LHKPN menurut perintah undang-undang, itu sebetulnya di internal Polri pun bisa menyelidiki anggotanya berdasarkan LHKPN. Karena LHKPN itu menurut saya, selain harus dikirim ke KPK untuk dilakukan penyelidikan, mestinya di internal Polri pun LHKPN melakukan Polri melakukan verifikasi, penelusuran untuk entah itu dilakukan oleh Propam atau Irwasum atau Kompolnas supaya memudahkan kerja KPK di samping mengisi kelemahan kebijakan KPK yang selama ini LHKPN tidak pernah disentuh dan baru disentuh ketika ada seseorang menghadapi kasus. Nah, ini bagaimana menurut Bung Alfons? Apakah perlu Propam, Irwasum atau Kompolnas juga menyimpan LHKPN Polri untuk dilakukan pemeriksaan internal? Nah, itu tinggal pimpinan Polri mengeluarkan telegram sifatnya arahan kan, agar LHKPN dibikin sekian rangkap dikirim kemana-mana. Karena seperti contoh, ini saya baru baca berita calon pengganti Kapolda Jawa Timur atau calon Kapolda Jawa Timur yang akan baru duduk, itu dia juga seorang 2 bintang dan kekayaannya cuma 1,9 miliar. Nah, sedangkan yang lain ada yang sampai 29, 30 miliar dan sebagainya. Kalau dilihat dari masa bertugas, jenjang kepangkatan, relatif sama. Bagaimana pendapatannya bisa berbeda jauh begitu? Sangat jauh, jomblang. Nah, kalau sangat jauh dan sebagainya, terus fungsi keirwasan kemana? Kok nggak dipertanyakan? Kecuali kalau calon pengganti yang akan diganti itu punya kekayaan banyak, taruhlah dia anaknya Pak Harto. Kita tidak usah tanya karena memang mereka dari lahir udah bergelimang dengan harta. Tetapi kalau memang ini dari rakyat kebanyakan yang memang
masuk Akpol, ke PT IKA, Sespim, Sespimti dan sebagainya, ya, dan menjabat landai-landai datar-datar. Kan kita juga kemarin saya lihat di salah satu YouTube, salah satu brigjen yang ada di Mabes Polri, dia dari rumah ke kantornya itu naik busway. Karena rumahnya di satu lorong yang juga kecil rumah dan sebagainya. Ini 1 bintang. Dan dia bangga dengan itu karena dia membangun sistem nilai untuk jangan membuat anak cucunya malu dan sebagainya. Ini kan 1 bintang kalau mau bilang. Dan itu harus dicontoh ya? Itu yang harus dicontoh, dan seperti itulah harusnya yang kita lihat contoh disampaikan oleh Pak Hugeng, idola Polri zaman itu ya. Tapi sekarang kan kalau kita lihat ada semacam perlombaan secara terang-terangan. Kalau bisa menunjukkan kemewahan, kenapa tidak tunjukkan kemewahan? Bisa dilihat dengan tampilan dengan jam, misalnya jam tertentu yang miliaran, atau mungkin baju tertentu yang puluhan juta dan sebagainya. Dan ini tidak ada satu orang pun yang menegur atau merasa risih. Bahkan mereka berlomba-lomba gaya ngewain, nyerutu. Kalau kita pikir 1 batang cerutu itu juga sudah mahal. Mungkin bisa beli nasi 2 piring, 3 piring buat anak-anaknya. Tapi itu sekedar additional ya. Nah, gaya-gaya seperti ini yang mencerminkan kemewahan ini yang akibatnya membuat penyalahgunaan wewenang, menyalahgunakan, melanggar ketentuan dan sebagainya yang bisa dapat. Itulah tadi, kenapa narkoba kok masih beredar sampai hari ini? Perjudian kok marak? Apa polisinya yang jadi Kapolres, Kapolda tidak tahu ada bandar judi sana? Atau memang itu dipelihara? Bandar narkoba, atau itu memang temannya? Nah, ini perlu keirwasan Intel itu melakukan pelacakan untuk mempetakan kayak apa kira-kira sebenarnya. Begitu kira-kira. Fenomena gaya hidup mewah di kalangan pejabat publik, terutama pejabat Polri, dapat kita lihat dari bagaimana sulitnya kita mendapatkan parkir di halaman parkir Mabes Polri yang sebetulnya dikhususkan untuk tamu-tamu, atau di Polda Metro Jaya, bahkan di tempat-tempat lain akhir-akhir ini, menunjukkan bahwa tingkat kehidupan dengan gaya hidup yang mewah itu sudah melanda di hampir semua pejabat, dan dalam hal ini kita katakan pejabat Polri. Sebetulnya kesadaran untuk setiap penyelenggara negara untuk bebas dari KKN, ya, korupsi, kolusi, dan nepotisme itu, apakah sudah begitu rendah sehingga mereka tidak peduli lagi hidup sesuai dengan pendapatan resmi yang diberikan oleh negara atau pendapatan sah lainnya yang diusahakan sendiri oleh penyelenggara negara yang bersangkutan. Karena di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN pun dibuka kemungkinan bahwa penghasilan seorang penyelenggara negara tidak hanya dari gaji dari dia sebagai pejabat, tetapi dia juga bisa memperoleh pendapatan lain dari usaha lain yang sah. Misalnya selain dia seorang pejabat Polri, dia juga dosen. Dia juga mungkin sebagai narasumber dari setiap seminar diskusi, dia punya penghasilan. Atau dia punya rumah yang dia jadikan tempat untuk kos. Ya. Itu kan penghasilan lain yang sah secara hukum. Dan dibolehkan. Nah, tetapi jika kita bandingkan dengan kekayaan yang begitu mewah, hampir setiap pejabat di sana, kira-kira bagaimana sih sikap pimpinan Polri selama ini kok didiamkan? Dan sekarang baru ada kesadaran, mulai Presiden sendiri harus mengambil sikap, memberikan teguran langsung di hadapan mulai dari Kapolri sampai Kapolres. Toh tidak mungkin juga Presiden terus-terusan melakukan itu. Ya. Jadi anjuran untuk tidak melakukan KKN yang berbuntut kepada kemewahan yang bisa dikontrol itu sudah merupakan fenomena yang dari dulu undang-undang KKN itu diterbitkan. Tetapi sebagaimana kita tahu bahwa bangsa kita ini adalah bangsa yang gampang lupa ya. Begitu waktu undang-undang itu diundangkan, begitu semangatnya setiap instansi ya buka kotak pos pengaduan misalnya dan sebagainya. Tapi lama-lama semua itu akan meredup seiring dengan berjalannya waktu. Nah, terhadap meredupnya kondisi itu, di sisi lain para pimpinan daripada bermacam-macam organisasi ini pun
kehilangan kepekaan dan dia merasa ada salah satu sikap yang kalau kita lihat Muchtar Lubis omong, dia nggak mau repot daripada tanya-tanya bawahannya, atau jangan sampai para pimpinan ini pun merupakan bahagian daripada sebuah budaya feodal setor menyetor ke atas. Jadi bagaimana dia bisa melakukan fungsi kontrol secara efektif kalau dia pikir ini bawahannya supporter dia, pendukung dia, selama untuk bisa menjadi seorang atasan dengan kenyamanan. Sebagai contoh gampang kita lihat, kalau atasan ada yang main golf misalnya kan, itu kayak di lapangan kan sudah ada jajaran kurawa-kurawa yang menjadi penyelenggara ataupun saling cari muka, dia yang mau jadi sponsor dan sebagainya dan sebagainya. Nah, terhadap kondisi ini apabila seorang pimpinan terbuai dengan budaya serupa ini, maka dia akan lumpuh fungsi kontrolnya, pengawasannya untuk menegur atau mempertanyakan dari mana. Karena kalau pertanyaan itu kan berkaitan dengan tingkat intelektualitas dan kecerdasan seorang pimpinan. Kalau dia lihat ini anggota kok begini, dia sungguh ataupun dia jamin saya begini-begini, dari mana ya dapatnya duit? Ada nggak pimpinan yang bertanya seperti itu? Tapi kalau pimpinan juga nyaman dengan sesajen atau kenyamanan serupa itu, nah inilah yang membesarkan budaya-budaya KKN itu, budaya penyimpangan. Nah, saya tertarik Bung katakan budaya setor ya. Pada waktu KPK dipimpin oleh Abraham Samad dan kawan-kawan, mereka pernah mengungkap bahwa budaya setor masih kuat di kalangan Polri. Ya, saya lalu ingat pada beberapa tahun yang lalu, kebetulan saya menangani sebuah kasus, seorang Kapolres di daerah pinggiran Indonesia Timur, ya, dia jabatan Kapolres, tetapi dia membeli tanah, ya, di daerah Pondok Gede dekat Lubang Buaya situ dengan nilai transaksi 4 miliar. Padahal Kapolres ini juga umurnya masih sekitar 30-an, ya belum sampai 40. Tetapi dia sudah mampu membeli tanah dengan harga 4 miliar, tanah yang sebetulnya saya sedang tangani. Nah, artinya dilihat dari kelas Kapolres ini ada di dengan daerah, gaji. nah, itu sebetulnya tidak mungkin dia punya uang sebesar itu. Nah, apakah ini bisa kita jadikan semacam indikator bahwa budaya setor itu juga terjadi di seluruh tempat di mana mereka bertugas, tidak memandang tempat? Budaya setor ini tidak pandang tempat. Di tempat manapun di mana ada pejabat memiliki kewenangan itu dengan bisa merampas hak orang, ada upaya paksa dan sebagainya, di pelosok bumi manapun di Indonesia ini, maka orang-orang yang memerlukan ataupun yang terancam dengan haknya dirampas karena dia ketersangkaan dan sebagainya, akan berusaha untuk agar perkaranya diredam ataupun diampuni ataupun dimaafkan, ya dengan setor menyetor ini. Jadi tidak tertutup kemungkinan karena di Jakarta mungkin karena kompleksitas ataupun tingkat pendapat masyarakat tinggi, maka ada store dan sebagainya. Sedangkan di daerah yang kecil tidak juga. Di daerah kecil pun selama ada kewenangan daripada pejabat tersebut, kewenangan tersebut bisa disalahgunakan, penyalahgunaan tersebut berdampak dia menerima setoran-setoran kalau bisa dikatakan itu. Dan itu bukan rahasia karena jabatannya Kapolres tuh, jabatan penentu kebijakan sebagai pimpinan situ, atau bukan saja Kapolres, sersenya. Makanya pernah ada salah satu kriminolog Indonesia yang juga pernah di Komponas ataupun di Komisi HAM, yang dia pernah ngomong bahwa ya ini pimpinan Polri ini punya gocek dompet atau tempat pundi-pundi itu ada di para pimpinan reserse dan sebagainya. Terus tiba-tiba dia dikomplain oleh banyak sekali petinggi Polri dan sebagainya. Pada saat itu waktu ngomong saya bilang ya sebenarnya nggak usah komplain kalau memang seseorang ini omong itu, silahkan aja kita proses dia ada 310, 311, belum ada undang-undang ITE gitu kan. Tapi dia memfitnah, mencemarkan nama baik. Nah, seperti sekarang juga kita lihat ada beberapa teman pengacara ngomong pejabat ini terima itu dan sebagainya. Ramai sekali berita-berita ini. Ya, seperti Alvin Lim ya. Seperti Alvin Lim. Tapi kenapa sampai hari ini tidak dia disentuh oleh hukum dan dia dikerangkeng dan sebagainya? Kenapa? Karena bisa terjadi itu merupakan sebuah fakta empirik yang tidak bisa diabaikan begitu saja, dan dia memiliki bukti-bukti
perkara cara dia menyampaikan itu kurang santun menurut etika orang Indonesia dalam hal ini tanda petik budaya tertentu. Tetapi mungkin dia sudah putus asa juga kalau dia disampaikan dengan cara yang beradab atau yang baik-baik, nggak didengar. Nah, dia perlu cara yang agak konfrontatif dan dia menantang. Dan tantangan dia itu kok kelihatannya kok aparat penegak hukum jadi banci menghadapi itu. Ada apa sebenarnya? Kalau memang ini anak si Alvin Lim ini memang rada bandel, tindak tegas karena ada pelanggaran hukum. Tapi kenapa tidak? Nah, ini tanda tanya yang buat membangunkan kesadaran kolektif kita. Sedang ada sesuatu yang tidak beres. Itu makanya Pak Jokowi sebagai presiden panggil semua. Perlu ditegaskan. Jadi kalau dari segi dunia kepengacaraan atau dunia rada-rada konfrontatif itu Alvin Lim omong menantang Jokowi dari seorang presiden. Dari segi kekuasaan dia mau smash pakai pukulan gebukan kasur. Ini ada begini, ini ada bolanya. Kau bagaimana aparat penegak hukum? Bagaimana kau polisi? Mulai dari Kapolres sampai dengan Kapolri. Bagaimana kalian bekerja dan bertindak? Nah, ini adalah fakta yang terangkat. Nah, ini menarik ini. Bung katakan bahwa nyanyian Alvin Lim ya. Nah, kalau kita kembali kepada persoalan yang kemarin seorang Teddy Minahasa ditangkap ya. Apakah ini dampak dari nyanyian Alvin Lim atau akibat dari rivalitas di dalam tubuh Polri sendiri? Ya, sebelumnya kasus Sambo diangkat dengan 303, kemudian sekarang Teddy Minahasa diangkat dengan kasus narkoba. Kalau kita lakukan analisa, kemungkinan semua itu bisa terjadi. Bahwa ini ada atau kolaborasi. Bisa terjadi kolaborasi. Alvin Lim dengan nyanyian Alvin Lim. Bisa jadi kalau kolaborasi atau ini rivalitas karena kita tahu begitu seorang Ferdy Sambo ketangkap. Pada saat yang sama bersamaan kasus judi pertama kali dibongkar oleh seorang Kapolres Sumatera Barat, yaitu Teddy Minahasa. Bergaung terus dengan itu gaungan dia terus dipromosikan jadi Kapolda Jawa Timur. Tetapi pada saat yang sama kita lihat setelah dia baru mau dudukin, dia dibongkar dari Polda Metro Jaya karena buntutnya begitu cepat. Para pedagang kecil-kecil narik-narik sampai ada barang bukti yang digelapkan dan sebagainya. Kita bisa lihat ada kubu-kubu yang berhadapan-hadapan. Ini ada bisa terjadi ekornya buaya dari kelompok Sambo mengibas dan memukul, atau mungkin memang suara masyarakat seperti Alvin Lim karena memang permainan kotornya sudah lama terjadi. Bisa terjadi karena ini ibaratnya ada bau busuk, bau kentut di atas bus kota yang penuh penumpang. Kita nggak tahu siapa yang buang angin, tetapi nyatanya ada bau. Nah, di masyarakatnya juga budaya-budaya permainan kotor, barang bukti digelapkan, diperjualbelikan, kemudian budaya judi, menerima setoran, narkoba dan sebagainya. Ini udah ramai dibicarakan bertahun-tahun dan menjadi penyakit yang kronis tidak berkelanjutan. Ini kayak lava gunung berapi. Kemungkinan hari-hari depan masih ada lagi ledakan-ledakan bisul atau letupan-letupan ini seperti ini, sehingga mungkin masyarakat lama-lama akan bosan dan jenuh karena kok dia lagi sih pemainnya, organisasi pemakai seragam ini lagi, karena mereka memang berkuasa dalam bidang-bidang seperti itu. Jadi memang bisa terjadi kolaborasi untuk saling atau sekarang saling serang menyerang, dan menurut saya ada bagus kalau saling serang menyerang karena akan saling menelanjangi. Ini ibaratnya para pencuri dan perampok saling membuka jaringan, dan yang akan beruntung ya masyarakat pencari keadilan. Dari hari ke hari organisasi ini akan terasa untuk mana yang memang bersih dan berintegritas yang jadi. Karena kalau tidak ini ibaratnya segerombolan penjahat berseragam yang ada di sekitar kita, dan kepada siapa kita minta perlindungan hukum kalau begitu kenyataannya. Nah, dengan menyusulnya peristiwa yang menimpa institusi Polri akhir-akhir ini dan langsung menyangkut Bintang 2. Padahal peristiwa itu sudah terjadi selama ini dan selama bertahun-tahun. Apakah ini menunjukkan bahwa Kapolri Jenderal Listio Sigit memiliki keberanian untuk menindak secara tegas dan transparan, atau karena faktor lain? Karena pada Kapolri sebelumnya kan ini tidak pernah terjadi, tetapi di era Listio Sigit ini masalah ini terjadi dan dilakukan penindakan secara transparan. Ini memang fenomena menarik. Sekian lama terjadi dan yang ketangkap ya paling
bawahan-bawahan atau paling tinggi perwira menengah lah, letkol ke kolonel mungkin paling tinggi. Tapi pada era ini kok bintang-bintang pada jabatan strategis dan jabatan penting itu yang berguguran. Ini bukan karena semata-mata keberanian seorang Kapolri, tetapi ini sebuah blessing in disguise, sebuah kebetulan yang memang menjadi anugerah buat bangsa ini, di mana harus terjadi begini. Karena menurut saya Pak Kapolri juga agak hati-hati untuk mulai menangani. Contoh waktu Sambo, sekian hari berlama-lama terkatung-katung, seolah-olah ini barang sulit sekali diungkapkan, seolah-olah. Dan ada lagi kata-kata, ya waktu mau diperiksa, ini penyidik ketakutan, itu kata-kata Kapolri. Kenapa takut kalau memang ini memang sebuah perbuatan pidana, TKP-nya di rumahnya, periksa-periksa saja. Tapi kenapa takut? Karena pernah saya katakan, memang si seorang Sambo ini dikasih tanduk dan dikasih taring. Bukan dia hebat, bukan. Karena SK-nya, taring dan tanduk itu membuat dia jadi semacam orang sakti tidak tersentuh. Nah, begitu tanduk dicabut, sekarang coba kita lihat di potret-potret depan persidangan. Mukanya nggak lebih dari para copet dan penjahat yang tidak laku-laku. Kalau boleh kita katakan, muka penakut, muka tidak berani lihat kamera dan sebagainya. Coba kita lihat pada saat pertama, saya begini, tindak tegas dan keras. Ngomongnya sudah kayak Hercules. Tapi hari ini ngomongnya dengan mata tertunduk-tunduk, karena memang itulah kondisi. Jadi memang tidak ada pilihan lain saat ini untuk seorang Kapolri untuk akan sungkan ria, bermalu-malu, harus tegas. Atau menutup-nutupi. To be or not to be. Karena keadaan ini dari hari ke hari akan menjadi-jadi. Dan ini beliau ibaratnya dikelilingi oleh kelompok serigala. Dan ini sebuah serigala punya taring dan punya kemampuan mencakar. Jadi dia pilih, dia mau dicakar, dia mau dijatuhkan, atau dia bertindak tegas. Karena dia punya pimpinan, yaitu presiden yang tidak suka lihat ini semua. Dia tidak punya pilihan, begitu. Baik, kita akhiri diskusi kita dalam bedah kasus siang ini. Terima kasih. Terima kasih, selamat siang.